saya mau jelaskan ya, yang tentang Pak Tito, mantan Kapolri kita, sekarang adalah Menteri Dalam Negeri kita. Itu adalah putra terbaik di kepolisian, supaya tahu. Tahun 1987 akabrinya itu lulus, dapat penghargaan Adi Makayasa. Kedua, dia putus sekolah di Pernadik Inggris, lulus yang terbaik. Ketiga, pernah sekolah juga di Auckland. Terus keempat, dia pernah juga di Nanyang University Singapore. Jadi pernah sekolah di Amerika segala macam ya. Jadi ini respon kalau bicara, kan dia berkata apa yang dia bicarakan? Terus manipulasi. Ini dia pembicaranya, saya putar ya, yang dia bicara dia nih ya. Jelas tidak? Nah, ini jadi supaya tahu ya, ini kalau aneh kata dia tidak puas, dia kan bisa ke pengadilan, bisa apa PK kayak apa segala macam, ya. Tapi ini langsung mengata-ngatai putra yang terbaik, putra Indonesia, mengatain kata-kata yang begitu kasar. Jadi saya lihat ini respon ini selalu menyerang orang-orang yang terkenal. Nah, kalau andai kata dia tidak terbukti atau tidak minta maaf, akan kita laporkan. Ini namanya seolah-olah pencemaran nama baik juga ya, bikin membuat gaduh di Indonesia dan ujar kebencian dan tidak membuat kepercayaan kepolisian ini berkurang karena statement yang kurang benar ini. Masa ngatain kasar sekali begitu? Nah, coba Baby. Oke, jadi kami duga di sini Rizwan ini pansos, karena aneh ya, kok setiap ada orang terkenal dia langsung bicara ujaran kebencian gitu kan, sebetulnya tidak boleh. Kalaupun bicara juga langsung nyebutin nama, langsung kesel, langsung ini, langsung itu, harusnya kan ada inisial atau apa. Tapi ini kan terlalu vulgar sih, mungkin karena dia merasa dia juga dokter forensik kan gitu ya. Jadi dia merasa mungkin itu udah listingannya atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi yang jelas saat ini kita kami pengen menunjukkan ya udah, karena saya kan promotor untuk combat fighter ya, dari tinju, muay thai, kungfu. Jadi lebih baik daripada bacot-bacot aja, udah kita adain aja. Kalau mau pansos ya, kalian ya kan mau lawan siapa nanti kita cari lawannya. Karena kan bahaya ini kalau bicara-bicara seperti itu, karena politik sekarang di Indonesia kan lagi hangat-hangatnya, lagi panas-panasnya. Kenapa dia nggak diladenin ya? Mungkin pasti kan ada sesuatu, ya kan? Karena dan dia juga harus membuktikan omongannya. Dia sudah mendalilkan penipu, manipulasi, ya kita lihat mana bukti-buktinya. Apalagi mengatakan laboratorium forensik, gitu betul. tidak benar. Nah, coba Gimana, Pak? jelaskan masalah forensik. Ya, baik, saya tambahkan pada teman-teman wartawan. Memang pernyataan Dr. Rizwan ini pertama berdampak pada kegaduhan di masyarakat. Kedua, membuat masyarakat ini menurun kepercayaannya kepada lembaga-lembaga penegak hukum, terutama Polri. Seorang mantan Kapolri yang begitu banyak prestasi diserang sangat tidak berdasar begitu. Dr. Rizwan ini mengungkap perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu mengangkat kembali perkara Jessica Wongso yang menyebut di situ Pak Tito itu melakukan rekayasa dan manipulasi.
dituduh fitnah dan bahkan dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Ini kan pernyataan yang sangat tidak etis dan tidak patut begitu. Iya. Jadi patut kita duga Risman ini seperti yang disampaikan, mencari panggung sandiwara dia, ya. Jadi dia hanya mencari panggung untuk popularitas saja. Maka kalau dia tidak minta maaf, mungkin akan kita menempuh jalur hukum melaporkan beliau. Ya, ujar kebencian. Iya. Ya. Jadi bila mana masalah forensik ini dikatakan yang seperti apa? Kemungkinan katanya ada masalah yang biasa perkara. begitu. Ada kinerja Mabes Polri di bidang forensik. Iya. Beliau meragukan hasil-hasil forensik yang dikeluarkan oleh Mabes Polri. Ini bisa kan membahayakan ini. kita Ya. fatal. Betul. Sementara kinerja laboratorium forensik Mabes Polri itu sudah diakui gitu tidak hanya di Indonesia tapi juga negara luar mengakui sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Susno Hadi sebagai mantan Kabar Reskrim begitu. Jadi pernyataan-pernyataan itu sangat disayangkan. Itu barangkali. Nah ini dia. Polisi kayak saya, alumni akademi kepolisian. Saya ini AKP zaman dulu. Mereka memang kemahirannya itu. Dan Pak Roy tahu persis kok. Kalau ada bom nggak apa, ya. Tapi mudah-mudahan mereka tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Pak Susno, kan urusan bom nggak boleh. Saya sebagai Kabar Reskrim, apalagi saya nggak ngerti, misalnya nggak ngerti tentang kimia forensik. Saya katakan H2PSO jadi gimana gitu. Nggak mau dia. Jadi apa? Nah, jadi ini aja sudah diterangkan sama mantan Barreskrim. Nah, coba apa lagi? Ya, jadi kita minta kepada Dr. Rismon ya untuk mencabut pernyataannya, minta maaf. Iya. Kalau tidak dilakukan, mungkin kita akan melakukan langkah hukum untuk melakukan pelaporan Iya. terhadap fitnah dan ujaran kebencian yang dia sampaikan melalui media sosial. Dan ingat Rismon, kamu jangan suka sombong. Iya. Ya. Andai kata saya nih, ya. Satu hari ini saya ya. Tidak kita tidak dilayani sama polisi. Satu hari aja tidak dilayani. Coba kalau rumah saya bisa disantroi sama penjahat. Ingat, jangan sombong. Ada polisi, masih aman ini Indonesia. Dan kita juga termasuk negara-negara aman. Jadi kamu jangan merusak citra polisi. Iya. Oke? Dan banyak lagi kamu sebut jenderal-jenderal yang lain-lain kamu sebut gitu. Semuanya, iya. Ya, Beberapa bukan ya. satu saja. Iya, ada beberapa. Krishna Mukti kamu sebut juga. Iya. Ada lagi beberapa, ada barang buktinya semua itu. Jangan salah sedikit-sedikit. Oh, Pak Bro, ini bagaimana? Ini ban saya di ini. Apa benar itu? Jangan seolah-olah kamu politik mengadu-adu yang nggak mungkin. Pak Bro itu orang pintar, presiden itu orang pintar, ya. Dan saya cukup kenal lama orangnya, baik orangnya dan bijaksana. Oke, terima kasih. Berarti kalau secara pribadi kenal nggak sih Bang personalnya? Oh kenal, saya kenal. Karena kita ini budak-budak Palembang kita nih kan. Iya, Supaya tahu bapaknya itu orang pintar juga memang. Orang tuanya Pak Tito itu. Ya. Jadi udah sempat negor secara langsung by phone atau Enggak, kalau kita ini spontan aja sebagai warga negara aja, begitu warga negara yang baik, yang pernah merasakan adanya polisi ini aman gitu, rasanya aman. Ya, kalau katanya negara Amerika aja kan biar bagaimanapun juga tetap aja ada kejahatan-kejahatan biasa itu mekanisme yang hidup kan begitu. Jadi nggak ada tuh suatu negara yang 100% hidup. Saya berapa kali ke Swiss juga gitu. Pasti tetap aja ada, 1-2 ada gitu. Biarpun paling rendah itu Swiss itu negara yang paling rendah kejahatannya gitu. Saya udah 5 kali ke sana ke Swiss. Jadi saya tuh udah tahu ini kok hebat sekali orang. Saya bilang. Bang, kalau misalnya tiba-tiba nanti dia ada permohonan maaf menyesali ucapan gimana? Ya itu ya namanya seperti kayak Hercules gitu ya. Nah itu gentleman, langsung dia ada salah dia minta maaf ke sana kita kan beres kan begitu.
Tapi kan kalau andai kata dia minta maaf kan orang kan bisa lihat, wah ini cuma pansos doang dia lah, dia udah maklumi lah dia sama manusia. Itu tadi kan videonya satu tuh Bang ya. Apa emang sebelumnya dia sering melakukan itu di daerahnya gitu? Apa namanya, provokasi, jatuhnya provokasi Ya banyak, ada beberapa itu yang bukan segini aja. Ada beberapa jenderal-jenderal yang disebut. Selain kalau dia nggak ada etikat baik gitu. Ya kita akan cari jalur sebagai warga negara yang baik ya, yang melihat kepolisian itu adalah sangat luar biasa kalau saya lihat ya. Nah, kalau coba kalau anda kata ada kepolisian, bagaimana ini negara coba gitu? Ya, memang ada tentara, ada apa kita akuin semua itu kan, tapi bidangnya masing-masing. Bidang kemasyarakatan itu adalah kepolisian gitu. Dia terlalu banyak menyebutkan pihak kepolisian itu bisa menjadi mencoreng kepolisian Iya banget. betul, itu kan pencemaran nama baik. Itu pencitraan, jadi kan otomatis kan disangka bener kayak disebutin Pak Tito seperti apa yang dia bicarakan tadi kan gitu lah. Oke, terima kasih. Kan dulu kan Gibran pernah nantangin buat terkait ijazah ya, orang nggak percaya datang kan mau masukin apa gitu. Oh, kita nggak sebut masalah Nggak, itu. nggak. Nggak, kita nggak mau itu masalah ijazah itu lain lagi. Ini kita bicara mengenai dia berkata-kata yang kurang benar tentang Pak Tito Karnavian. Oke. Ya. Karena itu sudah di jalur ranahnya hukum, jadi kita nggak mau bicara. Oke, cukup. Rencananya kapan mungkin agendanya untuk Apa? tindakan lebih lanjut? Coba lihat kita lihat dia, ada kita tunggu aja. Apakah dia ada respon? Ada waktu, diberi waktu. Iya, ada Kita banyak. kasih waktu lah 3 hari. 3 hari. Enggak, dalam 1 minggu dan kita lihat aja gitu kan. Bang, tapi di sini apa Bang mungkin untuk bersuara seperti ini Bang, adakah kepentingan khusus Abang di sini? Oh, nggak ada kepentingan saya nggak ada masalah kok, nggak ada kepentingan. Cuman kepentingan saya ini kan selalu kan lihat karena Pak Tito itu saya kenal tahu baik gitu ya, kenal baik dan prestasinya luar biasa gitu. Itu aja, nggak ada kan. Coba kamu tanya, begitu saya kenal ada nggak satu saya minta proyek? Nggak pernah saya minta satu apa. Orang itu kalau kepentingan itu minta proyek apa? Satu aja di departemen apa kita catat nama saya. Nah, nggak pernah saya minta supaya tahu. Bang, andaikan dia nonton mungkin mau ngomong apa sama Siapa itu? Siapa tadi? Ya biar semodo amat ya, dia kan punya tugas apa, mau ngomong apa sih Ada pesan Bang. Ada pesan nggak mungkin? Pesan untuk Rismon. Pesan-pesannya lebih baik kamu sebagai warga negara baik berkatalah yang sopan bila ada salah, bila ada kata-katanya ada katanya mau kamu cari keadilan atau apa ya kan udah ada panggungnya, udah ada jalan bisa ke pengadilan atau apa, jangan bulan apa-apa sudah memvonis orang dar begitu kan, itu kan gaya-gaya preman.